Okay class, welcome back to our physics experiment and physics class grade 7. So today we will discuss again and I will strengthen you to the material about heat energy. Ya, jadi di pembelajaran kali ini kita akan sama-sama melihat kembali yaitu ya apa itu kalor, apa itu kalor laten, bahkan apa itu asas Black yang akan kita sama-sama pelajari, gitu ya. Oke, kita akan mulai di dalam konsep yang pertama tentang apa yang disebut dengan kalor itu sendiri. Nah, kemarin kita sudah sama-sama membahas tentang apa itu kalor. Kalor itu adalah perpindahan suatu energi dari energi yang panas akan berpindah ke energi yang dingin, atau suatu benda yang memiliki energi panas akan mentransversikan energi panasnya itu ke suatu benda yang memiliki energi yang lebih dingin atau bersuhu lebih dingin. Dengan catatan mereka ada satu proses yang terjadi, yaitu ada bersentuhan ataupun mengalami kontak langsung sehingga terjadi perubahan itu. Nah, di dalam kalor sendiri kita mengenal dua jenis, yaitu kalor biasa dan juga kalor laten. Kalor biasa kita akan melihat perpindahan dari si suhu tersebut. Jadi yang berubah adalah suhu. Sedangkan untuk kalor laten sendiri kita akan melihat apa yang disebut sebagai perubahan wujud dari suatu benda, dari membeku menjadi cair ataupun cair menjadi uap, dan begitupun sebaliknya. Ya. Nah, kita perlu untuk melihat what is the main formula. Q for kalor, jadi Q adalah kalor, sama dengan kita mencari ketika kita memiliki massa atau berat dari suatu benda atau suatu zat, kita kalikan dengan C. Apa itu C? C itu adalah kalor jenis dari suatu benda tersebut yang akan kita cari. Dan kita perlu untuk mengalihkan dengan delta T, atau dalam hal ini adalah perubahan suhu. Ya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah C. Kenapa C perlu diperhatikan? Karena C adalah kalor jenis, di mana kalor jenis sudah ditetapkan secara internasional memiliki value yang sendiri. Jadi sudah ada ketetapannya sendiri. Jadi tidak perlu untuk anak-anak memikirkannya lagi. Tuh ya. Jadi C itu sudah ada secara internasional. Misalkan air itu atau zat cair memiliki kalor jenis 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ya. Bagaimana cara kita melihat bahwa dia adalah termasuk kalor, dia termasuk massa, dia termasuk si C ini atau delta T? Ingat saja satuan di belakangnya. Jika satuannya adalah Joule, maka itulah kalor. Jika satuannya adalah gram atau kilogram, maka itulah massanya. Jika lagi dia adalah joule per kilogram derajat Celcius, itu berarti kalor jenisnya. Jika lagi ketika dia ada suatu perubahan derajat Celcius, maka itu adalah delta T. Di mana delta T sendiri kita tahu bahwa perubahan atau ada selisih nilai di situ. Maka delta T adalah perubahan dari suhu tertinggi kita akan kurangkan dengan suhu yang terendah. Karena kita tahu bahwa suhu tidak boleh negatif untuk poin ini. Ya. Jadi inilah yang menjadi rumus utama kita untuk mencari nilai dari kalor yang dilepaskan atau kalor yang kita terima. Ya. Oke. Nah, bagaimana caranya kita masukkan mencari nilainya? Kita coba masuk ke dalam pembahasan. Silakan buka bank soal fisika yang sudah Mister kirimkan. Di situ silakan perhatikan beberapa soal yang sudah Mister tuliskan. Itu bagian 1, yaitu kalor biasa. Coba anak-anak akan ambil gitu ya untuk dikerjakan. Untuk kali ini kita akan sama-sama bahas soal nomor 9. Kita coba bahas soal nomor 9 sendiri.
Ya. Nah, di soal 9 dikatakan bahwa sebuah gelas berisi 200 gram air panas bersuhu 80 derajat Celcius dituangkan ke dalam wadah berisi 300 gram air dingin bersuhu 20 derajat Celcius. Di situ dikatakan bahwa anggap tidak ada kalori yang dihilangkan ke lingkungan. Tentukan suhu campuran air atau C airnya sama. Nah, untuk soal case nomor 9 sendiri, ini kita akan diskusi, ini akan bisa bahas lagi di materi asas black ya. Jadi kita coba ganti saja soal yang mirip untuk mencari nilai kalori ini ya. Ketika indikasi soalnya dikatakan untuk ada dua zat yang dicampurkan, kata kuncinya dicampurkan, maka itu tidak menggunakan rumus kalori, tetapi menggunakan rumus asas black sendiri. Oke, coba berarti kita coba untuk mengerjakan soal nomor 10. Untuk menaikkan suhu 0,8 kg suatu logam dari 25 derajat Celcius menjadi 85 derajat Celcius, kita perlukan kalori yaitu 28.800 Joule. Berapakah sih kalori jenis dari logam itu? Oke, quote and quote, ini bukan air tetapi adalah jenis logam. Langkah pertama di dalam fisika ya, kita perlu untuk menentukan apa yang kita ketahui. Diketahui di situ statement yang pertama adalah suhunya. Di situ yaitu statement pertama adalah 0,8 kg. Sesuai dengan yang tadi Mister Zekal jelaskan di sini, kilogram berarti indikasinya menuju kepada massa atau berat dari suatu benda. Maka M kita adalah 0,8 kg. Oke. Bagaimana jika dia bentuknya gram? Untuk case ini kita perhatikan bagian massa jenisnya. Ya, di situ permintaan massa jenisnya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Maka kita harus ubah kalau misalkan di sini bentuknya adalah gram menjadi kilogram. Oke. Nah, massa kita sudah ketahui. Selain massa, kita tahu bahwa di situ suhu awal atau di situ dikatakan T1, suhu awalnya itu adalah 25 derajat Celcius. Dan suhu airnya adalah T2 atau simbolnya T2 yaitu 85 derajat Celcius. Kalau dari statement ini kita sudah bisa melihat perubahan suhu atau selisih dari kedua suhu dengan cara T2 dikurang T1 atau suhu yang paling besar kita kurangkan dengan suhu yang paling kecil. Berarti delta T akan sama dengan T2 dikurang T1 sama dengan 85 derajat Celcius dikurangkan dengan 25 derajat Celcius akan menjadi 60 derajat Celcius. Ya, data T kita sudah ketahui. Kita lanjut. Yang diketahui lagi di situ adalah kalori yang diperlukan. Maka kalori adalah Q. Ya, Q-nya adalah 28.800 Joule. Semua sudah diketahui. Apa yang ditanya? Ditanya, yang kita tanya adalah kalori jenis. Berapa nilai kalori jenis? Atau C. Kita masukkan kembali dalam rumus. Q sama dengan dijawab M kali C kali delta T. Gimana cara mengingatnya? Lebih gampang. Q macet, maka Q macet, oke? Berarti kita lihat, nah, yang mau kita cari adalah perubahan atau kita mencari adalah nilai dari kalori jenis itu. Kita tutup nilai C-nya sebagai kalori jenis. Ingat konsepnya adalah kiri bagi kanan. Maka C sama dengan Q bagi dengan M dikali delta T. Ya. Oke. Kita sudah menentukan formula simpelnya. Maka kita tinggal memasukkan nilainya. C sama dengan Q-nya kita adalah 28.800 Joule
kita masukkan dengan massa. Massanya adalah 0,8 kg. Kita kalikan lagi dengan perubahan suhu yaitu 60 derajat Celcius. Oke. Ignore saja joule, kilogram, dan Celsius. Karena kita akan tahu bahwa C satuan akhirnya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Oke, cara gampangnya adalah ini ada bentuk 0, mister. Gimana sih, bingung sekali. Kalau nolnya berada di depan atau 0, kamu bisa hilangkan dan kamu bisa menambahkannya di atas. Maka dia bukan menjadi 28.800 lagi, tapi akan menjadi 288.000. Selesai, maka dia akan terbentuk 288.000 bagi dengan 8 dikali 60. Yang sama nolnya kita coret-coret dan tinggal kita tuliskan 2880. Di situ adalah 28.800 bagi dengan 86 sendiri. Ya, jadi 28.800 dibagi dengan 86. Kita coba melakukan pembagian seperti biasanya, gitu ya. Dan ketika kalian mencari nilainya, itu yang akan menjadi nilai dari si massa jenis itu. Ya, tugas kalian adalah silakan untuk mencari pembagian dari nilai ini sebagai nilai dari si massa jenis ini. Oke, ya. Jadi C-nya kita sudah ketahui ketika kita sudah membagi dengan satuan airnya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Ya. Bagaimana jika soalnya itu kita mencari perubahan suhu? Maka kita tinggal menutup delta T saja. Delta T ditutup berarti Q dibagi massa dikali massa jenis. Q dibagi massa dikali kalor jenis atau C itu. Kalau kita mau mencari masanya, ditutuplah masanya, maka Q dibagi si kalor jenis dikali delta T dengan posisi bentuknya adalah seperti ini. Ya, itu untuk kalor biasa sendiri atau melihat bagaimana perubahan suhu yang terjadi. Ya, untuk kalor. Oke. Ini adalah kalor biasa. Silakan untuk kalian coba kerjakan mengambil 2 soal dari bank soal yang sudah bisa kirimkan dan coba dikerjakan dan kirimkan atau diskusikan dengan tutor kalian jika kalian adalah tuti atau diskusikan dengan tuti kalian jika kalian adalah tutor. Ya, jika kebingungan boleh untuk bertanya ke Mister secara personal. Nah, kalau anak-anak perhatikan kembali di soal nomor 6 contohnya, itu kan kita mencari berapa suhu akhir. Berarti kita akan mencari T2-nya, which is T2 itu ada di delta T. Maka ditutup dulu delta T, Q dibagi M kali C, hasil akhirnya terus di bagian kiri kita ubah berarti T2 dikurang T1. Berarti kan hasil dari pembagian itu di sebelahnya, misalkan di situ suhu air berarti T2 kan. Di situ T1-nya adalah 30. Negatif 30 kita move. Maka hasil air kita jumlahkan dengan 30, itulah yang menjadi suhu akhirnya dia. Gitu ya. Bagaimana dengan soal nomor 7? Soal nomor 7 kan kalor yang diserap, berarti kita mencari nilai Q-nya saja dengan memasukkan seperti biasa. Nomor 10 yang sudah kita kerjakan. 11 di situ kan kita mencari kalor yang diperlukan, gitu ya, untuk menaikkan suhu. Berarti kita cari Q-nya juga dan sebaliknya. Jadi perlu untuk kalian memperhatikan permintaan soalnya itu mencari apa. Ya, jadi silakan untuk dikerjakan semua soal bagian kalor. Lebih banyak lebih baik untuk menolong kalian. Ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa atau lanjutkan untuk video berikutnya untuk kalor laten. Thank you.